kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Haleluya. Sampai kapanpun, yes Lord, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, yes, di dalam tekanan. Haleluya. Dengan kekuatan, benar Tuhan Yesus, yang Kau berikan. Amin, amin, amin. Sampai kapanpun, haleluya, tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita sembah Tuhan dengan bahasa roh. Kuralaba shandara labara 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 labara. Kurya labaka shandara labara 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 labara. Kurabakaya shandara labara 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 labara. Kurabakaya labaya shandara labaya labara labara. Kurabakaya labaya 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 labara. Rabaya 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 oh rabakara rabaya 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 oh rabakaya rabaya 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 oh rabakara rabaya 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 oh rabaya shandara rabaya 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 oh rabakaya shandara rabaya. Kami bersyukur sebab Tuhan hadir di tengah kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau Allah yang bukan jauh dari kami, tapi Engkau yang hadir dan menyatakan kasih dan kuasa-Mu di tengah kami. Terima kasih ya Aba, itu sebabnya kami tidak pernah takut, kami tidak pernah goyah, kami tidak pernah gentar di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami dan menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu di tengah kami semua. Termasuk di dalam ibadah pagi ini. Kami sungguh merasakan, kami sungguh mengalami Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Sekarang sampaikan isi hati-Mu ya Aba. Pakai hamba-Mu yang bukan apa-apa ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan dengan cara yang paling sederhana. Supaya kami menangkap isi hati-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Dahsyat. Wow, puji Tuhan. Saya juga menyapa mereka yang beribadah secara online di rumah-rumah ya. Shalom buat Bapak Ibu semua dan dengan sebuah pesan, kapan mau kembali onsite ya. Haleluya. Saya percaya ada sukacita tersendiri, ada sukacita yang luar biasa waktu kita bersama-sama beribadah secara onsite di tempat ini. Haleluya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bersyukur, terima kasih kepada seluruh penggembalaan yang ada atas kepercayaan yang diberikan. Ini yang pertama kali saya datang ke tempat ini untuk datang melayani. Nama saya Doni Lubianto dan saya sangat excited sekali tadi begitu datang diajak sekeliling untuk melihat ya betapa indahnya tempat ibadah, ruang-ruang sekolah minggu yang sangat memadai bagi kita untuk beribadah. Saya percaya ini berkat yang luar biasa bagi seluruh jemaat GBI Intermark BSD. Amin saudara.
Wow, ini satu hal yang luar biasa, haleluya. Dan saya juga bersyukur Bapak Ibu ya, selama pandemi kita bersembunyi, kita beribadah di rumah-rumah, dan ternyata pandemi mengubahkan kehidupan kita. Ada orang begitu keluar dari pandemi langsung berubah menjadi langsing, tetap fit, kecil, sehat, bugar ya. Tapi ada juga yang membulat Bapak Ibu ya. Nah, saya termasuk tipe yang membulat Bapak Ibu ya. Haleluya, kurang aktivitas, kurang gerak. Sekalipun sibuk mengajar, sibuk rapat, tetapi semua dikerjakan dengan duduk di depan laptop ya. Setelah itu mangan gitu katanya saudara ya. Pokoknya katanya sing penting mangan enak. Jadi saya ngikutin saudara. Everyday mangan enak. Akhirnya membulat tanpa sadar. Wah, saya bertobat ya. Kemarin waktu saya berkunjung ya ke Pulau Bangka, nengok orang tua, mertua yang sudah lama gak dikunjungi. Kemudian main pergi ke pantai ya, batu-batu di Bangka luar biasa. Wah, betapa indah foto-foto. Terus kemudian begitu selesai foto ya, saya main lompat saja dari batu ya. Saya pikir itu pasirnya cukup keras, nggak taunya pasirnya sangat tebal. Jadi saya bebes jatuh saudara ya. Nah itu sebabnya kaki sedikit sakit sebetulnya. Tadi naiknya pelan-pelan. Nanti kalau pas turun istri saya nyamperin kemudian pegang tangan saya. Bapak Ibu jangan cemburu, jangan iri ya. Itu bukan romantis, itu karena sakit dengkul itu. Saya mau kasih pesan ini di awal lebih dahulu, haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini berjudul Iman, Harap, dan Kasih. Iman, harap, dan kasih. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan, simak baik-baik. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Haleluya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya iman, harap, dan kasih. Ini adalah 3 kata di dalam Alkitab yang saya secara pribadi meyakini harus dimiliki, harus dihidupi, dan harus dialami oleh semua orang percaya. Saya ulangi, 3 kata dalam Alkitab ini, iman, harap, dan kasih, adalah kata-kata yang harus dihidupi, harus dimiliki, dan harus dialami oleh setiap orang percaya. Kenapa? Karena ketiga hal ini akan sangat berguna mendampingi kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap kita manusia memiliki musim-musim di dalam kehidupan. Tergantung tinggal di mana, kira-kira begitu ya. Kalau di Indonesia kita mengalami 2 musim. Musim penghujan yang selalu basah dan juga musim panas yang sangat terik. Kalau kita tinggal di wilayah bilangan Eropa, kita mengalami 4 musim dalam kehidupan. Ada di mana kita mengalami masa musim yang kering, musim yang panas di situ. Kadang kita mengalami musim gugur, di mana kita mengalami banyak persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami musim semi, di mana kita merasakan, wah betapa luar biasanya, betapa indahnya kehidupan. Tapi kadang kita juga mengalami musim yang disebut dengan musim salju yang dingin dalam kehidupan kita. Tetapi dalam setiap musim dalam kehidupan kita, saya sangat percaya iman, harap, dan kasih akan selalu mendampingi kehidupan kita. Yang pertama kita akan membahas dan melihat terkait dengan iman Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama, ayat yang sering kita baca, yang sering kita ketahui, ini memberikan kepada kita definisi yang luar biasa tentang apa itu iman. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, iman itu adalah dasar dan juga bukti. Dan ini sangat luar biasa.
Kata dasar di situ, hypostasis. Hypostasis artinya adalah satu kenyataan, substansi. Satu keberadaan yang berlawanan dengan apa yang tidak nyata. Yang imajiner dan menipu Bapak Ibu. Artinya apa? Iman kita itu adalah dasar yang real. Iman kita itu adalah dasar yang nyata. Dia bukan imajiner. Tetapi dia sesuatu yang betul-betul real Bapak Ibu. Mungkin kita nggak bisa melihat iman seseorang. Tetapi iman itu nyata. Iman itu substansif. Iman itu sungguh-sungguh real. Dan tidak imajiner Bapak Ibu. Bahkan dikatakan iman itu adalah bukti atau elenkos. Bukti ini berarti bukti yang tepat. Sarana untuk membuktikan. Bukti yang meyakinkan orang lain tentang apa? Kesalahan, pembenaran, pembelaan di situ. Jadi kalau kita melihat iman ini sangat powerful. Iman ini sangat luar biasa. Dia bukan hanya sekedar dasar, tetapi dia juga bukti yang betul-betul bisa menjadi bukti yang meyakinkan terhadap apa yang kita percayai, yang kita harapkan dari Tuhan Bapak Ibu. Nah, ada begitu banyak ayat Alkitab berbicara tentang iman. Ada begitu banyak ayat Alkitab mengupas manfaat daripada iman. Tetapi hari ini kita akan melihat 3 di antaranya. Yang pertama kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam Alkitab, iman itu adalah yang Tuhan Yesus lihat dalam pribadi seseorang sebelum ia menyatakan mujizatnya pada orang tersebut. Saya ulangi. Iman itu adalah yang Tuhan Yesus lihat dalam pribadi seseorang sebelum ia menyatakan mujizatnya kepada orang tersebut, Bapak Ibu. Jadi waktu Yesus hendak membuat mujizat dalam kehidupan kita, apa yang dia lihat? Dia ingin melihat iman dalam hidup kita. Dan ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau yang Yesus lihat iman itu berarti mujizat itu bisa menjadi bagian semua orang percaya. Yang mengerti katakan amin. Bisa nggak dibayangkan kalau Yesus bilang begini, aku mau buat mujizat hanya kepada mereka yang tampan dan cantik. Waduh, mungkin saya nggak kebagian Pak Stephen. Seandainya Yesus bilang begini, aku mau buat mujizat hanya kepada mereka yang badannya fit, yang badannya langsing-langsing, misalnya begitu. Wah, saya yakin saya nggak kebagian mujizat itu, saudara. Kalau Yesus berkata, aku mau buat mujizat, tapi aku lihat hal-hal yang lain di luar daripada iman, mungkin nggak semua orang bisa mengalami. Tetapi karena yang Yesus lihat adalah iman, sebelum dia membuat mujizat kepada pribadi seseorang, itu yang menjadikan mujizat itu bisa dialami oleh semua orang percaya yang mengerti katakan amin. Bilang kiri kanannya itu sebabnya kalau kamu mau lihat mujizat, Tuhan Yesus harus lihat iman dalam hidupmu. Amin saudara. Yes. Ada banyak contoh dalam Alkitab Bapak Ibu. Misalnya saja dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 sampai dengan seterusnya. Kita melihat bagaimana perwira yang hambanya sakit lumpuh dan sangat menderita. Perwira ini menghampiri Yesus dan berkata, hambaku terbaring karena lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus bilang sama perwira itu, baiklah aku akan datang ke rumahmu dan menyembuhkannya. Tapi perwira itu berkata begini, aduh jangan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Berkatalah satu kata saja. Dan aku yakin hambaku akan sembuh. Karena aku seorang atasan dan di bawahku ada bawahan. Ketika aku mengatakan satu perkataan kepadanya, dia akan melakukannya. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Dan apa yang Yesus katakan? Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Lihat saudara, sebelum Yesus membuat mujizat dalam pribadi seseorang, apa yang dia lihat?
iman dalam pribadi orang tersebut. Kemudian ada contoh yang lain, Matius pasal 9 ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi iman adalah sesuatu yang Yesus cari, yang Yesus lihat dalam pribadi seseorang sebelum ia menyatakan mujizatnya pada diri orang tersebut. Saya nggak tahu hari ini Bapak Ibu datang dengan pergumulan apa. Mungkin kau datang sambil berharap, Tuhan, aku menantikan mujizatmu. Tuhan, aku menantikan pertolonganmu. Tuhan, aku menantikan kesembuhan daripadamu. Dengar ini baik-baik. Kalau kamu rindu melihat itu terjadi hari ini juga di dalam diri saudara, Tuhan Yesus harus melihat iman dalam dirimu. Yang mengerti katakan amin. Percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, percaya kuasanya sanggup memulihkan. Termasuk saya juga beri tempat ini, saya percaya Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan membuat mujizat dalam kehidupan saya. Haleluya. Kemudian yang kedua kita melihat iman itu adalah dasar hidup orang benar. Roma pasal yang pertama ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya ulangi, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita melihat dalam terjemahan Bible in Basic English, di sana dituliskan the man who does righteousness will be living by his faith. Atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, orang yang percaya kepada Allah sehingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali, orang itu akan hidup, saudara. Jadi kalau kita memperhatikan ada dua aspek daripada ayat ini. Yang pertama dikatakan bahwa kita hidup di dalam pembenaran oleh iman. Ini bicara soal justifikasi, soal pembenaran. Ketika kita menjadi orang berdosa, percaya kepada Yesus, kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami justifikasi. Kita dibenarkan dan karena pembenaran itulah kita hidup oleh iman sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Ini aspek yang pertama. Tetapi aspek yang kedua yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa keseluruhan hidup kita ini Bapak Ibu, itu adalah karena iman, karena kita percaya kepada Tuhan. Amin saudara, orang benar bukan hidup karena uang. Kita butuh uang. Kita butuh materi, tapi kita bukan hidup karena uang. Kita bukan hidup karena materi. Orang benar akan hidup karena iman. Wow, kedengarannya simple Don. Tapi apa ia bisa dialami? Dialami Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita dengarkan kesaksian Bapak Ibu, kesaksian hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kita akan mengiyakan. Kita akan mengaminkan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Karena itu yang kami alami saudara. Kami berdua suami istri ini sejak muda menyerahkan hidup sepenuh waktu untuk Tuhan. Sejak lulus SMA saya menyerahkan diri untuk masuk ke sekolah tinggi teologi. Kemudian setelah lulus menjadi full timers gereja. Istri saya waktu datang dari Pulau Bangka kemudian kuliah, mengambil D3, kemudian bekerja sebentar tetapi memutuskan untuk masuk sebagai seorang full timers di tahun yang sama dengan saya masuk full timers. Jadi pada waktu itu tahun 2022, ya dia masuk di bulan Januari, saya masuk di bulan September. Kami mengabdikan hidup kami sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu.
tanpa cadangan uang, cadangan tabungan, tidak ada sama sekali Bapak Ibu. Kami berjalan, Bapak Ibu tahu sendiri lah ya, bukan gajian seperti orang yang bekerja di marketplace begitu, ya yang mungkin ada hitungannya UMR dan lain-lain, tidak Bapak Ibu. Tidak semuanya dari persembahan kasih dari gereja. Dan di tahun itulah kami ya, kemudian bertemu ya, melanjutkan hubungan, menjalin kasih. Terus kemudian berencana untuk menikah. Wah ini serunya Bapak Ibu ya. Pengen menikah. Uangnya dari mana? Enggak ada. Ya, kami masih ingat betul pada waktu itu ya. Di bulan Januari tahun 2003 itu Bapak Ibu di awal. Punya uang 1 juta rupiah. Terus kemudian kita DP-in restoran Istana Nelayan di Jatake. Wah itu dulu mungkin nomor 2 atau nomor 3 yang cukup elit untuk tempat menikah di Tangerang. Masih belum ramai seperti sekarang. Punya uang 1 juta masukin di bulan Januari untuk DP-nya. Februari jalan, Maret jalan, April lewat, duitnya belum datang lagi yang lain Bapak Ibu. Mestinya bayar 30%, mestinya bayar berapa puluh persen, ini enggak ada sama sekali. Sampai calon mertua tanya sama saya, kok nama kalian belum muncul di warta jemaat begitu Pak Purba? Kalian jadi menikah atau tidak? Ya, wah ini berat nih saudara ya. Sampai tanggal 31 Agustus bayangkan. Kami mau menikah tanggal 11 Oktober. Tanggal 31 Agustus saya masih ingat betul Bapak Ibu. Itu hari Minggu saya khotbah tentang mujizat, tentang pertolongan Tuhan. Sambil dalam hati saya berdoa, saya pun perlu mujizat. Saya pun perlu pertolongan Tuhan. Waktu sudah mepet, ini untuk menikah belum ada biaya. Tapi saya khotbah dengan mantap hari itu. Tahu apa yang terjadi? Pulang. Wah saudara, inilah pergumulannya. Pendeta juga manusia saudara. Saya berpikir, saya ngolah pikiran bagaimana caranya ini. Oh saya teringat ada salah seorang teman daripada papa saya. Biasa pinjemin uang Pak Stephen. Jadi pulang dari khotbah saya mampir ke rumah tante itu. Sahabat baik papa saya sudah almarhum. Waktu saya berusia 9 tahun. Saya bilang tante boleh gak saya pakai dulu uangnya tante untuk menikah. Dia bilang boleh aja Don katanya. Kamu boleh pakai, tetapi uang tante lagi dipinjam sama orang lain. Ini udah berapa lama dia belum bayar. Kalau Doni bisa tagih katanya, pakai uang itu. Boleh tante, di mana saya harus tagih? Begitu saudara. Terus dia kemudian bilang itu di perumahan Palem Semi katanya. Wah boleh saya samperin alamatnya. Wah saya samperin sama anaknya sahabat baik saya saudara. Wah sampai depan rumahnya. Saya lihat kok rumahnya sepi banget begitu. Udah pakai shalom, assalamualaikum, sepeda, motor, beca. Udah saya sebut saudara ya. Enggak keluar saudara. Yang keluar tetangga sebelahnya. Tetangganya bilang begini, Pak orangnya udah kembali ke Jakarta katanya. Waduh dia kesini cuma seminggu sekali katanya. Baru tadi kembali. Jadi kalau Bapak mau ketemu kata dia. Baru minggu depan lagi. Waduh saya bilang. Bagaimana ini itu ya. Akhirnya pulang boncengan sepeda motor. Tapi disitulah saya ditegur oleh Tuhan. Saya ditegur oleh Tuhan. Tuhan bilang katanya kamu percaya mujizat. Katanya kamu beriman. Wah saya betul-betul rasanya bagaimana gitu saudara. Saya koordinator ibadah sore waktu itu. Jadi selesai sampai di rumah saya mandi, saya bersiap-siap lagi. Saya datang ke GBI Modern Land. Dan saya bilang sama wakil saya begini, tolong hari ini kamu yang pimpin dulu. Saya enggak siap melayani. Saya merasa saya salah di hadapan Tuhan. Jadi saya banyak berdoa di ruang doa saudara. Nah inilah luar biasanya Tuhan. Begitu di ruang doa itu saya berdoa sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan saudara, betul-betul. Saya minta ampun. Tiba-tiba ada sepasang anak muda datang. Dan kemudian dia bilang begini. Pak Doni katanya, ini sebenarnya udah lama kata dia. Tuhan suruh kami kasih ini katanya. Cuman belum ketemu sama Pak Doni. Begitu saudara. Terus kemudian saya bilang apaan? Ada berkat katanya uang untuk biaya menikah. Begitu saudara. Ini uangnya mau diantar cash atau mau ditransfer katanya begitu saudara.
Ya, terus saya bilang, ya kalau boleh cash juga oke lah gitu. Wah, udah dikasih saudara ya. Tapi betul saudara, ketika saya bertobat saya minta ampun. Ternyata sebetulnya kalau saya bersabar, sore itu Tuhan tunjukkan jalan. Ya, dan betul-betul sore itu saudara, ya saya terima uang itu, Seninnya saya sama calon istri berangkat ke restoran Istana Nelayan. Kami masukin uang itu Pak. Dan kami bilang begini, kalau saja yang ini Tuhan tolong, sisanya pasti Tuhan tolong. Itu saudara. Begitu sampai di rumah calon mertua, tiba-tiba koko saya yang paling besar telepon. Nggak tahu kenapa, dia udah dari awal bilang nggak akan bantu lah pokoknya. Tapi begitu sampai di rumah calon mertua, malam itu dia telepon, dia tanya, Don, jadi merit enggak? Jadi kode, ya kode manggil orang Cina Benteng saudara, koko paling besar ya. Jadi kode ya, duitnya udah cukup belum? Ya tadi sih udah bayar sekian, masih kurang sekian saya bilang. Itu memang ya hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan, dia bilang begini, minta nomor rekeningnya, besok gua transfer katanya. Wah saya bilang luar biasa, berikan tepuk tangan saudara. Besoknya betul saudara, dia kirim pesan kepada saya, bukti dia udah transfer ke Istana Nelayan, bahkan dilebihin sama dia. Dia bilang itu ada lebihnya, takut-takut nanti kalau piringnya kurang lu bisa langsung tambah katanya. Wah saya bilang luar biasa, kita ini hidup karena iman. Yang mengerti katakan amin saudara. Berikan tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan, haleluya. Sekarang kalau kita membayangkan kehidupan ini, waduh rasanya nggak mungkin saudara. Ya artinya bisa punya rumah, kemudian bisa punya mobil, ya sekalipun sebagai seorang full timers. Kalau hitung-hitungan uang, hitung-hitungan nggak akan masuk saudara. Tetapi kalau hitung-hitungan iman, tentu itu akan masuk. Karena orang benar hidup karena iman. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kemudian dikatakan di sini bahwa iman itu adalah penangkal serangan iblis di dalam kehidupan kita. Ya, Efesus pasal 6 ayat 16, pergunakanlah perisai iman. Kemudian 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7 sampai 9 dikatakan apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh, saudara. Artinya apa? Iman itu adalah penangkal serangan iblis di dalam kehidupan kita. Peperangan rohani itu sungguh nyata, saudara. Ini bukan main-main. Yang namanya setan, iblis, antek-anteknya itu ada. Karena firman Tuhan katakan demikian, saudara. Jangan bilang begini, nggak ada setan itu, nggak ada. No, ada. Dan peperangan itu sangat nyata. Sejak hari pertama kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak hari pertama itulah kita mendeklarasikan diri kita menjadi lawannya si iblis dan antek-anteknya. Peperangan rohani itu nyata, tapi jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Kalau kita pergunakan iman kita, maka segala serangan-serangan kuasa kegelapan sanggup kita tangkal dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Oke, kemudian yang kedua sekarang. Itu yang pertama iman, yang kedua adalah harap atau pengharapan. Harapan merupakan bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan dan bukan memaksakan apa yang kita mau, saudara. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan itu berarti bukti kita percaya kepada Tuhan. Kita nggak mau memaksakan apa yang kita mau kepada Tuhan. Harapan adalah mengenai keadaan berserah kepada kehendak Tuhan dan bukan terobsesi pada ego pribadi kita. Nah, apa manfaat pengharapan dalam kehidupan kita? Yang pertama dikatakan pengharapan itu memberikan semangat juang di dalam kehidupan, saudara. Ya, pengharapan itu memberikan semangat juang dalam kehidupan. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara dikasih Tuhan,
Mereka yang memiliki pengharapan akan memiliki semangat juang dalam kehidupan, saudara. Mereka yang gak punya pengharapan sama sekali, gak akan punya semangat juang. Orang yang memulai startup bisnis, kalau dia gak punya pengharapan bisnisnya akan bertumbuh, menjadi baik, menjadi besar, dia gak akan punya semangat juang. Tapi kalau dia punya pengharapan bahwa apa yang dia bangun, bisnis yang sedang dia kerjakan, satu kali akan diberkati oleh Tuhan, menjadi semakin besar, saya percaya dia akan punya semangat juang yang tinggi. Amin, saudara. Demikian dalam kehidupan kita. Persoalan apapun yang datang dalam kehidupan kita, kalau kita punya pengharapan bahwa hari depan akan jauh lebih baik daripada hari ini, kita akan punya semangat juang yang tinggi, saudara. Tadi saya ceritakan bagaimana papa kami dipanggil pulang ketika saya berusia 9 tahun. Adik saya yang paling kecil berusia 2 tahun, saudara. Kami masih kecil-kecil semua, yang paling besar sekolah pendeta di STT Jakarta. Kami 7 bersaudara, saudara. Mama kami gak kerja. Papa gak tinggalin warisan apa-apa. Jadi otomatis sejak papa meninggal, mama harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga kami, saudara. Cici yang paling besar beasiswa pendeta, Cici yang nomor 2 seharusnya dapat beasiswa di Universitas Negeri, tapi dia nggak ambil karena dia harus bekerja. Dan kami, saudara, waktu kami masih sekolah, kami pun sama. Kami punya semangat juang yang tinggi. Kenapa? Karena kami tahu ada pengharapan hari depan akan lebih baik. Koko saya yang nomor 1, nomor 2, mereka sekolah pagi, malam kerja, saudara. Kemudian mama saya, koko saya yang nomor 3, saya pribadi, kami kerja di sebuah perusahaan catering. Saya usia 9 tahun, saudara. Ya, tugasnya masukin sambal sayur ke ompreng itu ya, ke rantang. Dan kemudian nganter ke pabrik, bagi-bagi, tuker kupon dengan rantang. Nungguin mereka selesai makan. Selesai karyawan pabrik makan, saya keliling pabrik, kumpulin rantangnya, saudara. Kemudian bawa pulang ke tempat perusahaan itu, buru-buru mandi dan sekolah selalu terlambat, saudara. Karena sampai di sekolah jam 1.15, 1.20, padahal jam 1 sudah harus masuk. Tapi setiap hari saya jalani. Dengan gaji sebulan 10.000 rupiah, saudara. 10.000 rupiah tahun itu. Jadi pulang sekolah kembali ke perusahaan catering, ngapain? Cuci rantang, saudara. Ribuan jumlahnya. Tapi itu yang kami lakukan, saudara. Kami punya semangat juang yang tinggi. Karena kami percaya ada pengharapan yang jauh lebih baik di dalam Tuhan. Dan sekarang luar biasa kami melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat, saudara. Ya, cici saya jadi pendeta, sekarang sudah emeritus. Kemudian yang nomor 2, ya dia sejak pandemi ya usahanya nggak ada, ya ikut suami saja. Tapi yang nomor 3, ketua yayasan, sedang menyelesaikan disertasi doktoralnya di Universitas Parahyangan. Kemudian yang berikutnya seorang manajer di perusahaan. Kemudian yang paling besar lagi ada juga dia punya usaha. Kemudian yang persis di bawah saya juga dia S2, dosen, mengajar ekonomi. Jadi kami melihat, saudara, orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan pasti punya semangat juang apapun persoalan dalam kehidupan yang dialami, saudara. Amin. Kemudian pengharapan membuat kita tidak bimbang akan janji Tuhan. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan membuat kita tidak bimbang akan janji Tuhan. Saya nggak tahu apa yang Tuhan pernah janji dalam hidup saudara. Tapi kalau kamu punya pengharapan, saya sangat yakin sekali kita tidak akan pernah ragu akan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga pengharapan adalah
dasar kita untuk bersuka cita. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Iman, pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Kalau kita perhatikan kasih ini unik, saudara. Dalam bahasa Inggris, love. Dalam bahasa aslinya banyak macam-macam. Tapi saya sangat menarik sekali dalam bahasa Indonesianya. Kasih. Tahu kasih? Artinya apa? Harus diberikan. Betul saudara ya? Kan kasih ya. Kasih ya, berikan. Jadi kata kasih ini sesuatu yang sangat unik saudara. Nah itulah sebabnya kasih adalah yang paling berharga yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain, saudara. Kasih adalah yang paling berharga yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Ini hanya salah satu contoh ayat saja. Kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, kasih itu harus ditunjukkan. Kalimatnya jelas, tunjukkanlah kiranya kasih-Mu kepada kami. Dan ia menunjukkan kasih setianya kepada orang banyak. Dan ia menunjukkan, dan kamu harus menunjukkan. Jadi kata menunjukkan itu selalu melekat dengan kata kasih. Artinya apa? Kasih itu adalah yang paling berharga yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Itu sebabnya kita harus menunjukkan kasih yang nyata kepada sesama kita. Kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak. Love is a fact when it is an act. Kasih itu berupa kenyataan kalau dia menjadi sebuah tindakan. Artinya apa? Jangan omdo, jangan ngomong doang. Jangan cuma bilang aku mengasihimu, tapi tidak ada perbuatan kasih yang nyata sama sekali. Makanya istri-istri di sini bisa cek suaminya sayang apa enggak sama ibu-ibu. Kalau cuman bilang I love you ma, dari puluhan tahun juga udah bilang I love you, betul enggak? Jangan sampai bilang I love you, tapi enggak pernah kasih uang belanja, enggak pernah beliin baju baru, enggak pernah kasih surprise, enggak pernah ngajak jalan-jalan, enggak pernah ngajak candlelight dinner. Nah itu palsu saudara. Ya, artinya apa? Love is a fact when it is an act. Artinya kasih itu menjadi sebuah kenyataan kalau dia berupa tindakan. Itu sebabnya saya mengajak kita, ayo nyatakanlah kasih itu secara nyata saudara. Amin ya. Antara suami dengan istri, berikan surprise, berikan kejutan, berikan hadiah. Ya, lakukan sesuatu yang sungguh-sungguh menyatakan kasih kita kepada pasangan kita. Kemudian kasih yang nyata antar jemaat, saudara. Melalui apa? Melalui koinonia, persekutuan, saudara. Untuk itu kita perlu datang beribadah secara onsite. Amin, saudara. Waktu kita datang beribadah secara onsite, kita bertemu seperti ini. Ada persekutuan, kita bisa menunjukkan kasih yang nyata kita kepada sesama anggota tubuh Kristus. Amin. Kalau kita sekedar di rumah saja, ya enak sih ibadah online ya, di rumah santai gitu ya, di depan layar televisi atau layar laptop. Tetapi kita terbatas dalam menyatakan kasih kita secara nyata. Tapi kalau kita hadir secara onsite beribadah, saya percaya kita berjumpa dengan jemaat yang lain, kita bersekutu dengan jemaat yang lain, dan kita bisa menyatakan kasih kita secara langsung. Kemudian kasih adalah wadah kita bertumbuh secara rohani. Efesus pasal 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kasih itu adalah wadah di mana kita bertumbuh. Kalau kita ingin melihat anak kita bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan, didiklah dia di dalam kasih. Kalau kita ingin melihat anak kita bertumbuh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang cinta Tuhan, didiklah mereka di dalam kasih.
Karena itu yang kami lakukan. Seandainya anak-anak melihat orang tuanya ribut, lempar piring, lempar gelas, lempar televisi, lempar kulkas, saudara. Mereka nggak bisa bertumbuh di dalam kasih dan takut akan Tuhan. Yang mereka lihat keributan, kekacauan setiap hari. Tapi seandainya mereka melihat papahnya sayang sama mamahnya, mamahnya romantis sama papahnya, ada kasih yang nyata di situ. Saya percaya dia bisa bertumbuh di dalam kasih yang sempurna. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu yang terakhir, kasih itu adalah dasar kita melakukan segala pekerjaan kita. 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Kalau kita melakukan pekerjaan kita dalam kasih, tidak ada waktu untuk bersungut-sungut atau berbantah-bantahan. Tapi semuanya kita kerjakan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan dan rasa syukur kita kepada Dia karena kasih yang bergelora. So hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah belajar 3 kata dalam Alkitab yang akan selalu mendampingi kita dalam kehidupan kita. Iman, harap, dan kasih. Saya berdoa supaya kita memiliki ketiga hal tersebut di dalam kehidupan kita.